Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan hari ini. Kita bersyukur kita berada di awal tahun 2022. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita akan terus menjalani tahun yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan semangat yang baru. Minta dan mohon penyertaan Tuhan baik dalam pribadi kita, keluarga kita, ataupun dalam usaha pekerjaan teristimewa pelayanan kita. Hari ini pembacaan kita di dalam memulai kitab yang baru dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal yang ketiga. Khusus kita akan belajar, hari ini saya memang agak cukup panjang, kita akan membaca Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Saya akan baca dengan cepat. Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab atau pembacaan masing-masing. Kejadian 2 ayat 18 mulai berkata begini. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nama-nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat yang ke-21, lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini adalah satu rangkaian atau bagian dari satu tema yang utuh, yang tentu tidak bisa terpisahkan dari proses penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Di dalamnya Allah juga ternyata bukan hanya mengatur proses penciptaan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah manusia. Sebab memang manusia adalah ciptaan Allah yang termulia. Secara spesifik dari apa yang kita baca, saya melihat bahwa di dalamnya juga Allah mengatur tentang institusi rumah tangga. Dan memang kita tahu bahwa keluarga itu adalah institusi yang dibangun, yang dirancang oleh Allah sendiri. Dan institusi rumah tangga itu sangat penting di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu melalui pembacaan ini saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat, menyegarkan kembali. Baik bagi kita yang sudah berumah tangga dan berkeluarga, juga mungkin ada saudara-saudara yang punya kerinduan, keinginan, rencana untuk membangun rumah tangga. Sebab di dalamnya kita akan melihat tentang hal ini. Seperti judul renungan yang akan saya beri pagi atau saat ini adalah prinsip-prinsip dalam pernikahan. Jadi prinsip-prinsip dalam pernikahan. Sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Memang tidak semua ayat yang akan saya jelaskan di dalamnya, tetapi ada bagian-bagian ayat di dalamnya yang menjelaskan tentang prinsip pernikahan menurut firman Tuhan. Ada banyak prinsip dari pemahaman-pemahaman manusia, tetapi sebagai orang Kristen, orang percaya, kita akan belajar tentang prinsip pernikahan dari apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, khususnya yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ini, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Di sini saya mencatat yang pertama, prinsip pernikahan menurut Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Yang pertama adalah monogami. Ya. Ayat yang ke-21 tadi, Kejadian 2, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk. Jadi Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk, dan dari rusuk itulah Tuhan Allah membangun seorang perempuan. Dan
Ini memberi pembelajaran kepada kita sekali lagi. Prinsip pernikahan menurut kebenaran firman Tuhan adalah monogami. Ya, satu laki-laki dan satu perempuan. Kita mengingat ketika kita masuk di dalam pernikahan yang kudus, ada yang namanya janji pernikahan. Di dalamnya ada kalimat seperti ini, saya mengambil engkau menjadi istriku. Atau seorang pengantin perempuan akan berkata, saya mengambil engkau menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya. Yang sah dan satu-satunya, artinya satu-satunya ya tidak ada duanya. Hanya itu, hanya satu itu, dan itu adalah suami atau istri kita yang sah. Mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Itu sebenarnya bermula dari Kejadian pasal 2 ini. Sebab dasarnya Tuhan mengambil salah satu rusuk dan Tuhan menciptakan seorang perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Kejadian 1 ayat 27 berkata begini. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Demikian juga pernikahan menurut kebenaran firman Tuhan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sekalipun dengan perkembangan zaman ada terjadi penyimpangan-penyimpangan, tetapi bagi kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang kedua, prinsip pernikahan sesuai dengan apa yang kita baca hari ini. Mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Itu dalam ayat yang ke-24 berkata begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi mereka bersatu. Artinya suami istri itu, mereka sebagai suami istri, mereka harus bersatu dan tidak boleh terpisahkan. Ini menggambarkan tentang hubungan yang spesial, hubungan yang istimewa, hubungan yang satu-satunya, dan hubungan ini tidak ada duanya, hubungan suami istri. Dan di dalamnya terkandung bahwa masing-masing pribadi itu dapat dan harus memahami posisinya dalam keluarga. Suaminya bersikap sebagai seorang pemimpin atau kepala rumah tangga, demikian juga istri bersikap sebagaimana selayaknya seorang istri, anak-anak bersikap sebagai seorang anak, memposisikan diri sesuai dengan apa yang digariskan oleh firman Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah relasi atau hubungan yang sepadan. Seperti yang saya katakan, bukan berarti suami sebagai kepala, kemudian kedudukan istri lebih rendah. Suami dan istri kedudukannya sama. Ini bukan menyangkut hierarki atau urut-urutan dalam kepemimpinan, bukan demikian. Sekali lagi, masing-masing suami, istri, anak-anak itu punya tugas pokok dan fungsi. Masing-masing memiliki peran, tugas pokok yang tidak boleh, tidak harus dilakukan. Amsal 18 ayat 22 berkata begini, siapa mendapatkan istri, mendapatkan sesuatu yang baik, dan ia dikenan oleh Tuhan. Jadi pernikahan itu baik bagi. Jadi sebenarnya siapa mendapatkan suami juga mendapatkan istri, itu sesuatu yang baik dan itu ia dikenan oleh Tuhan. Di balik semua peran dari baik suami atau istri, bahkan anak-anak pun harus tahu menempatkan diri, memposisikan diri supaya fungsi kita dalam rumah tangga itu dapat berjalan dengan baik. Prinsip selanjutnya dalam pernikahan menurut kebenaran firman Tuhan adalah hanya maut yang dapat memisahkan. Maut yang dapat memisahkan. Ini saya ingat juga ketika kita Bapak Ibu yang sudah mengikuti pemberkatan nikah di gereja itu, ada kalimat penggalan kalimat di dalam ketika kita mengucapkan janji pernikahan itu, hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Artinya selama kita hidup,
kita pun harus dapat mempertahankan keutuhan keluarga rumah tangga kita. Bagaimana dengan mereka yang merasa tidak cocok lagi? Hukumnya adalah wajib bahwa seperti apapun masalah yang kita alami dalam keluarga, tidak ada yang dapat memisahkan. Masalah, persoalan, tantangan dalam keluarga itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk berpisah. Itu sebabnya di gereja kita itu tidak pernah ada formulir blanko untuk perceraian. Permohonan pernikahan itu tersedia, tetapi formulir untuk perceraian gereja kita tidak pernah menyediakan. Artinya kalau kita diberkati, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus di gereja kita, itu satu-satunya. Pernikahan itu hanya maut yang dapat memisahkan. Masalah, sekali lagi masalah persoalan, perbedaan-perbedaan suku, ras, dan lain sebagainya, atau apapun yang menurut kita itu masalah yang berat, mungkin sulit untuk kita selesaikan, itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk berpisah. Seperti apapun namanya kita sudah diberkati, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus, hanya satu menjadi alasan kita berpisah: maut yang dapat memisahkan pernikahan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap terus mempertahankan ikrar janji kita, janji pernikahan kita. Dan itu tidak salah kalau kita harus mengingat terus. Ingat bahwa pernikahan itu dimulai dengan kasih. Memang antara kita antara seorang suami dan seorang laki-laki dan seorang perempuan, seorang suami dan istri. Tetapi kasih Kristuslah yang mengikat kita itu. Kolose pasal 3 ayat 14 ada ayat yang baik di dalamnya, Bapak Ibu dapat memperhatikan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Artinya, kehadiran Tuhan di balik semua rasa cinta, rasa suka, rasa kasih antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kehadiran Tuhan Yesus dalam rumah tangga dan keluarga yang kita bangun, itulah di atas segala-galanya. Kita perlu untuk mencukupi kebutuhan kita, keuangan kita, kesuksesan, keberhasilan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi jadikan kehadiran Yesus satu-satunya di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Sebab sekali lagi, pernikahan adalah rancangan Tuhan untuk kita manusia. Semata-mata bukan hanya keinginan manusia. Sekali lagi, bukan hanya keinginan manusia semata-mata, tetapi pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Dan yang dikehendaki oleh Tuhan di Maleakhi 2 ayat 15 adalah keturunan-keturunan ilahi, bukan keturunan-keturunan duniawi yang didasari oleh nafsu duniawi saja, tetapi keturunan-keturunan ilahi. Melalui renungan ini biar dapat mengingatkan dan menyegarkan kita. Mengawali tahun ini, mari kita bangun kembali keluarga kita. Bawa kehadiran Tuhan ke hadapan Tuhan dan segarkan kembali komitmen kita untuk kita bersatu di dalam Tuhan, membangun keluarga di dalam Tuhan. Tuhan yang mempersatukan kita. Kalaupun akan terpisah, Tuhan yang akan memisahkan kita, dan hanya maut yang dapat memisahkan keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau menyertai dan menjadi Allah bagi keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Engkau mengingatkan kami umat-umat-Mu untuk jangan takut dan jangan bimbang. Engkau yang akan meneguhkan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memegang kami keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mengawali tahun ini biar keluarga kami disegarkan kembali, dapat mengingat komitmen kami di hadapan Tuhan untuk kami dapat mempertahankan apapun yang keluarga kami hadapi, khususnya keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang dan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Mungkin hari-hari ini menghadapi masalah dan persoalan, Tuhan hadir di dalam keluarga mereka, kembali menyatukan mereka, mengikat-ikat dengan kasih Kristus di dalam mereka. Terima kasih,
Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.